Jadi selama coffee shop tersebut atau toko apapun belum didaftarkan, maka adalah merupakan hak setiap warga negara menggunakan nama tersebut. Meskipun dalam hal ini sudah digunakan tahun 2018, namun tidak didaftarkan atau lupa mendaftarkan, dan kemudian tahun 2020 atau 2023 ada yang menggunakan nama tersebut yang sama, bahkan mungkin menunya sama, itu sulit untuk melakukan suatu tindakan langkah hukum apapun, karena kan bukan merupakan hak kekayaan intelektual daripada tahun 2018 tersebut. Dengan demikian, ya jelas tidak bisa mengambil langkah hukum apapun ya. Sebaiknya begitu Anda memulai suatu usaha, baik dalam hal merek toko atau jenis makanan, ya segera didaftarkan aja. Meskipun dalam hal ini belum tentu usaha tersebut itu akan berhasil atau tidak berhasil. Namun untuk mencegah kemudian efek-efek yang akan timbul di kemudian hari. Demikian kira-kira penjelasan saya. Ya, oke. Ada lagi nih Om pertanyaannya, yang kedua dari @tantri_99. Saya melihat peluang pekerjaan sebagai translator sangat menjanjikan. Saya memiliki keinginan untuk mentranslate novel atau buku yang berbahasa asing ke bahasa Indonesia. Apakah hal tersebut melanggar undang-undang hak cipta? Bila bacaan tersebut atau buku tersebut telah didaftarkan di Haki Indonesia, jelas wajib memperoleh izin daripada penerbit atau pemilik hak paten buku tersebut terlebih dahulu sebelum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Walaupun hanya menerjemahkan Om ya? Ya, sama saja. Karena itu sama aja kan menyalin atau tidak mendapatkan izin daripada pengarang atau penulis yang pertama yang memiliki hak atas buku tersebut. Dengan demikian sebaiknya hubunginlah penerbit buku yang Anda miliki, yang mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman, kemudian tanya bahwa saya ingin menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, prosedurnya bagaimana, berapa royalti yang harus dibayar, dan sebagainya. Ya memang banyak sekali yang asal nekat terjemahkan kan, masa bodoh lah, toh juga dia mau nuntut kapan belum tahu kan. Ya itu tergantung daripada masing-masing pribadi ya. Tapi menurut hukum memang wajib meminta izin daripada penulis utama. Apakah diperbolehkan untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diedarkan di Indonesia dalam bahasa terjemahan. Karena penulis pada umumnya juga akan nanya, kalau kamu salah terjemahkan, buku saya kan jadi rusak. Kan gitu mutunya. Ada hukuman tersebut di undang-undang nggak Om? Misalnya memang udah nekat dia menerjemahkan novel tersebut itu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Ya otomatis ya, dalam hal ini akan melanggar hak intelektual daripada haki daripada si penulisnya. Penulisnya bisa mengajukan dalam hal ini ya, baik secara pidana maupun secara perdata ya, itu bisa dijerat itu. Ya sebaiknya janganlah. Kalau mau menerjemahkan, minta izin terlebih dahulu pada penulis utama atau penerbit buku, karena penulis kadang-kadang hak terbitnya, hak terhadap buku tersebut sudah dibeli oleh penerbit. Gitu ya. 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 Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih Om. Ya. Saya menjadi korban tabrak lari. Kemana dan bagaimana cara saya harus menuntut keadilan? Ya. Bila terjadi korban tabrak lari, jelas wajib mencari siapa yang menabrak. Bila si penabrak ini telah melarikan diri dan tidak sempat dicatat nomor mobilnya atau dia menggunakan nomor mobil bodong, otomatis kan tidak bisa tercari orang yang nabrak itu siapa, bagaimana meminta pertanggungjawabnya. Tapi pertama kali yang harus dilakukan adalah segera menghubungi polisi lalu lintas yang terdekat atau polisi manapun yang terdekat untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Misalkan menyetop mobil yang tabrak lari, kemudian menolong korban yang sedang terkena tabrak lari ke rumah sakit atau dokter terdekat. Kemudian jelas polisi lah yang punya wewenang dan kewajiban untuk proses lebih lanjut. Oke, Pak, ada pertanyaan lagi langsung di kolom komentar dengan Pak Surya. Pak, apakah kita bisa menyaksikan sidang koruptor di ruangan langsung? Selama sidang tersebut dinyatakan terbuka oleh umum, maka barang siapapun diizinkan untuk mengikuti persidangan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Terkecuali bila majelis hakim menyatakan bahwa ini sidang tertutup, atau dalam hal ini sering terjadi si koruptor tersebut menyewa dengan bodyguard atau keamanan tertentu yang menyatakan bahwa Anda nggak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah dari lingkup keluarga maupun teman-teman daripada si koruptor tersebut. Tapi secara hukum, setiap orang berkenan dan diizinkan mengikuti persidangan apapun jenisnya, terkecuali majelisnya menyatakan bahwa sidang ini tertutup untuk umum. Bila tidak dinyatakan tertutup untuk umum, siapapun berhak. Tapi kebanyakan untuk di Indonesia sidang-sidang korupsi itu kebanyakan tertutup atau terbuka? Pasti terbuka. Tertutup itu hanya untuk orang misalkan sidang untuk misalkan yang masalah soal pemerkosaan atau anak di bawah umur gitu ya. Itu pertimbangan dari majelis hakim. Tapi sidang apapun itu pasti dinyatakan terbuka untuk umum. Iya. Oke, itu tadi jawabannya untuk Ed Surya. Jika Surya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, dapat menuliskan kembali pertanyaannya di kolom komentar. Ini ada lagi pertanyaan, Pak. Bukan pertanyaan sih, mungkin ini suatu ya kan, Pak, kenapa hukum Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas? Nah, ini dari kamu nanya, kamu nanya. Ya, otomatis kan. Sering sekali kita menemukan suatu tindakan oleh penegak hukum yang dinilai oleh masyarakat umum atau keluarga daripada korban, mengapa hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Memang hal demikian itu sering terjadi. Namun para petinggi daripada penegak hukum telah bertekad untuk memberikan pelayanan hukum pada siapapun dan menindak siapapun, tidak peduli yang bersangkutan adalah pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi atau penguasa politik atau dalam hal ini pemuka agama. Equality before the law. Siapapun di depan hukum itu sama. Saya tidak bisa menyatakan tidak terjadi. Banyak sekali terjadi. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Namun hal-hal demikian selain daripada pemimpin penegak hukum sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki, dan tentu perlu partisipasi daripada masyarakat untuk berani mengkritik bila menemukan hal-hal yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Disinilah peran daripada media sosial, teman-teman daripada wartawan yang berani mengungkap atau membuka hal-hal yang tidak adil tersebut pada masyarakat. Ya, waalaikumsalam untuk Amanda. Juga ada juga Ed Gusti Hanggo. Terima kasih Pak, ilmunya sangat bermanfaat. Ada juga pertanyaan lanjutan dari Ed Bambang Mires. Hukum menikahi karakter anime apa Pak? Jadi dia nikahnya nggak sesama manusia Pak? Kalau Indonesia kan tetap kita tunduk kepada hukum pertama karena Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang lainnya. Belum adalah hukum di Indonesia maupun hukum masyarakat, hukum adat
yang memperbolehkan atau mengizinkan adanya pernikahan yang aneh-aneh ya. Ya jelas itu tidak sah dan tidak perlu dicontoh, dan perlulah kita sama-sama untuk mencegah agar yang bersangkutan itu bisa insaf, tidak melakukan hal-hal yang boten-boten. Ya, jadi itu jawaban dari Pak Ferdinandi. Mungkin Pak Bambang Mires ya sudah terjawab. Ada lagi mengenai pertanyaan, lalu kasus Marsinah gimana Pak? Ini ada lagi pertanyaannya. Juga ada juga pertanyaan dari fhlh.kun. Pak, hukumnya main slot pas rapat tuh gimana Pak? Iya itu dia. Bagaimana hukum apa? Hukum main slot, jadi slot itu kayak aplikasi judi gitu loh Pak. Ha-ha. Pas lagi rapat. Main slot. Iya. Ya itu jelas akan ditangkap sama polisi ya lah, dia akan dihukum lah. Ya kena pidana ya ditahan pasti itu. Janganlah main slot atau main segalanya. Tapi kalau tidak tertangkap ya Pak, ya lolos lah. Saya tidak bisa mengatakan pasti ditangkap kan. Kalau penegak hukum nggak lihat atau tidak ada yang laporkan, ya dia bisa lolos. Ya itu tadi jawabannya langsung. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan hukum yang sedang bermasalah dengan hukum, bisa langsung kita tulis juga pertanyaannya di kolom komentar, atau juga berpartisipasi live bersama dengan menggunakan multi guest, juga bisa join live bersama. Ada lagi pertanyaan Pak, hukum jual beli knalpot buat HP gimana Pak? Ini mungkin pertanyaan nggak bisa dijawab ini Pak. Wah, ini saya kurang bisa tahu lah bagaimana knalpot itu apa ya. Saya kurang paham ya. Maaf, saya tidak bisa menjawab ini. Ada lagi pertanyaan dari Bara AP, kamu hukum nggak bayar pajak mobil Rubicon apa Pak? Tidak membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak pasti ditindak oleh petugas pajak ya. Dalam hal ini bisa dilakukan penyitaan. Saya memberikan satu contoh kan. Ada seorang pengusaha, dia ditagih pajak tidak bayar, akhirnya rumah disita. Kemudian yang bersangkutan meninggal, keluarganya tidak terima bahwa rumah tersebut disita mau dilelang oleh kantor pajak. Tetapi karena itu sudah dilakukan atas nama hukum ya rumah tersebut akhirnya ya dilelang. Jadi jangan main-main lah sama pajak lah. Kalau memang ada pajak yang wajib dibayar ya wajib kita bayar. Kalau merasa pajaknya terlalu berat ya mengajukan permohonan keberatan. Kalau perlu ya digugat. Nanti pengadilan pajak itu akan memutuskan bahwa pajak yang ditetapkan itu cukup atau berkelebihan atau dinyatakan tidak perlu dipungut pajak. Itu nanti majelis hakim daripada pengadilan pajak yang akan menentukan. Namun sebagai warga negara yang baik ya wajiblah dalam hal ini kita mengikuti peraturan, waktunya bayar pajak ya kita harus bayar pajak. Ya ada lagi Pak, masih pertanyaan yang sebelumnya tentang Rubicon. Pak, bagaimana pendapat BPK dengan penjara orang-orang korupsi di dalam, kok ada yang mewah ya gitu. Nah itu pertanyaannya gimana Pak? Ya, yang dinyatakan mewah atau tidak mewah itu dari sudut kacamata mana yang dinyatakan. Yang harus kita menggarisbawahin bahwa penjara bukan tempat untuk melakukan penyiksaan. Maka dengan lahirnya undang-undang baik pemasyarakatan yang tahun 95 maupun yang terbaru sudah tidak ditemukan namanya penjara, atau dalam hal ini disebut adalah balai permasyarakatan, bukan penjara. Terus kemudian warga yang dijatuhi hukuman tidak lagi disebut sebagai narapidana, tapi disebut sebagai warga binaan. Mereka itu dibina oleh pemerintah untuk
suatu saat setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat normal. Dan tidaklah pada tempat bila ada sekelompok masyarakat yang masih mendiskriminasi terhadap yang bersangkutan. Ya, ini Pak, Ya. ada juga pertanyaan tentang pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan nih Pak. Jadi Ya. itu sudah disahkan atau justru dicabut oleh pemerintah Pak? Sudah disahkan, memang dalam hal ini ada beberapa pasal yang dinyatakan dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya tentu kan dalam hal ini pemerintah akan melakukan amandemen terhadap undang-undang yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki. Namun undang-undang tersebut sudah resmi berlaku dan semua warga negara suka tidak suka kita harus tunduk dan mematuhi undang-undang tersebut. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Fendri Gunadi mungkin bagi teman-teman ya, karena Ya, itu saksi dan bukti iya. sudah ada. Saksi dan bukti kan kelihatannya tersangka-tersangkanya yang terjerat itu, yang dijadikan tersangka kan sudah disidangkan, bahkan yang sudah ada yang dijatuhi hukuman. Mungkin dalam hal ini ada tersangka-tersangka pelaku-pelaku yang lolos. Hukum itu tidak bisa menjadi payung keadilan 100% bagi setiap warga negara. Tentu ada yang dirasakan kurang adil atau tidak adil. Namun ya, marilah kita sama-sama untuk mewujudkan hukum yang makin adil bagi masyarakat. Ya, gitu tadi jawabannya. Jika belum puas bisa bertanya lagi ya Pak ya di kolom komentar. Pak, dia ada yang nanya lagi, Pak Victorio Armstrong. Pak mau nanya, nenek tiriku jual rumah tanpa sepengetahuan cucu dari ahli waris. Itu pertanyaan pertama. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana hukum orang yang mengepok itu mungkin yang mengumpulkan gitu kan. Mengumpulkan minyak solar atau mengumpulkan minyak solar lalu dijual mahal. Ya. Itu pertanyaan kedua Pak, silakan di. Oke. Pertanyaan saya jawab dulu. Kalau bagi seseorang atau sekelompok orang mengumpulkan minyak solar atau bensin dalam bentuk apapun kemudian ditimbun sehingga terjadi kelangkaan di pasaran, kemudian dia lepaskan dengan harga tinggi, jelas itu tindak pidana. Ya, itu pasti ditangkap dan pasti diproses itu. Ya, itu udah jelas melakukan Ya. pelanggaran hukum ya Pak ya. Iya, jelas itu. Nah, lalu Yang satunya apa tadi pertanyaannya? pertanyaannya itu jadi nenek tiriku menjual rumah tanpa pengetahuan cucu sebagai ahli waris. Nah, yang pertama saya tanya bahwa rumah tersebut apakah telah tercantum dalam putusan pengadilan agama atau dalam surat wasiat adalah diwariskan untuk para cucu-cucu dan anak-anaknya. Bila dalam hal ini putusan tersebut atau ada penetapan dari pengadilan agama atau dari misalkan perjanjian atau surat wasiatnya bahwa rumah tersebut diperuntukkan kepada nenek tirinya, ya tentu nenek tirinya itu punya hak untuk menjual. Jadi saya tidak bisa memberikan suatu komentar sebelum saya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Namun dalam hal ini yang perlu saya ingatkan pada siapapun yang mengikuti daripada live ini, bahwa yang dikatakan warisan itu adalah akan timbul setelah yang bersangkutan itu meninggal dunia. Banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap bahwa ini warisan yang untuk dia merasa dia punya hak terhadap rumah yang masih ditinggalin oleh orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu belum meninggal. Selama orang tuanya belum meninggal, maka segala harta yang ada itu adalah milik orang tuanya tanpa bisa dituntut hak waris apapun oleh keturunannya.
hak waris itu atau warisan itu akan timbul setelah yang bersangkutan itu meninggal dunia. Jadi gitu ya Pak ya. Ya, Artinya belum berlaku kepada hak waris ya Pak. iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hanafi soal bensin yang dijual eceran. Nah, itu harganya lebih mahal daripada jual yang di pom bensin. Nah, itu apa tuh Pak? Ada hukumnya, dan juga ada pertanyaan dari Pak Erik tentang hukuman mati kenapa tidak langsung dieksekusi langsung dan nunggu lama. Nah, ini Pak boleh ditanya dijawab dulu pertanyaannya Pak Hanafi. Ya, pertama masalah soal kenapa bensin eceran itu lebih mahal daripada pom bensin. Pertama jelas itu kalau itu adalah koperasi pom bensin, sekarang itu banyak ditemukan koperasi pom bensin. Jadi itu Pertamina dalam hal ini memberikan izin resmi kepada masyarakat untuk memperdagangkan bensin. Tentu Pertamina telah menetapkan harga ecerannya maksimal itu berapa. Bila dalam hal ini dilakukan oleh pengusaha, misalkan contoh, pom bensin yang terdekat itu jaraknya 25 kilo daripada desa yang bersangkutan. Kemudian di desa itu banyak orang yang punya misalkan kendaraan atau genset atau apalah yang membutuhkan bensin. Jelas yang bersangkutan orang di desa itu kan mau nggak mau dia harus menempuh jarak 25 kilo untuk mengisi bensin atau membeli bensin. Dan ada pengusaha yang jeli, dia membeli bensin daripada pom bensin yang 25 kilo, kemudian dia buka namanya sub pom bensin atau eceran dalam botol. Ya, selama dia itu resmi meminta izin kepada pemerintahan setempat, kalau desa itu kepala desa atau dari camat, bahwa dia diizinkan menjadi pengecer bensin, tentu dia tidak salah. Karena dia kan perlu modal untuk berangkat ke 25 kilo untuk belanja. Membawanya dia perlu waktu, dia perlu mengambil keuntungan. Ya jelas pasti akan lebih mahal daripada harga di pom bensin. Kira-kira begitu. Ya, walaupun itu tapi banyak kan yang nggak ada izin tuh Pak di pinggiran jalan tuh Pak. Ya kalau dia tidak ada izin ya jelas liar, dalam hal ini ya biasanya itu akan ditindak oleh Satpol PP maupun polisi. Gitu. Ya kan gitu. Tapi sampai tidak ditindak ya karena mungkin ada toleransi mengizinkan mereka cari nafkah. Ya yang terbaik yang seharusnya ya minta izin langsung pada kepala desa, kalau di desa ya atau pada Pak Camat. Kalau di kota yang agak kecil itu mungkin ya sama wali kota, dinas perdagangan, atau langsung pada Pertamina. Ya yang punya barang kan Pertamina. Iya. Kalau Pertamina mengizinkan dia jadi sub yang paling kecil itu di eceran, ya mungkin ya dia sah-sah aja dia menjual bensin dengan harga tentu dikendalikan oleh Pertamina juga lah. Oke, ini Pak ada lagi pertanyaannya dari Pak Zan sebelum menjawab pertanyaan Pak Hanafi yang sudah kita sematkan. Apakah ada tindakan hukum jika wajib pajak melakukan praktik transfer pricing? Pricing. Nah, jadi apakah ada tindakan hukum jika wajib pajak melakukan praktik transfer pricing? Yang maksud praktik transfer pricing itu yang dimaksud sejauh mana, apa yang dicakup, yang dimaksud. Oh gitu ya. Saya kurang Pak begitu bisa lebih menjelaskan pertanyaannya lebih jelas. Nah, kembali lagi ke Pak Erik tentang hukuman mati yang ditunda. Apa kok lama gitu prosesnya? Mengingat bahwa di Indonesia memang masih mengizinkan adanya hukuman mati. Namun demi pertimbangan prikemanusiaan, biasanya itu tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Pelaksanaan hukuman mati itu akan menunggu waktu yang tepat sebagai eksekutor, dalam hal ini adalah jaksa, kapan hendak melaksanakan. Tentu jaksa akan mengkoordinasikan juga dengan Menkumham, dengan misalkan Menko Polhukam, dan pada Kapolri dan sebagainya. Apakah situasi politik dan keamanannya itu
tidak membahayakan bila dilaksanakan hukuman mati. Namun saya ingatkan pada KUHP yang baru yang akan berlaku tanggal 26 Februari 2026, hukuman mati itu akan ditinjau kembali bila yang bersangkutan itu berperilaku baik selama, kalau nggak salah, 10 tahun. Jadi 10 tahun yang bersangkutan itu berperilaku baik, maka dia akan diusulkan menurunkan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Jadi kelihatannya pemerintah kita ini akan mengikuti yang ada di internasional bahwa secara bertahap menghapus hukuman mati. Gitu ya Pak ya? Ya. Jadi apakah sampai di hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup? Apa ada lagi nih penurunan masa hukuman juga? Bisa. Bisa juga. Jadi setelah itu semacam dapat reward ya. Kalau berkelakuan baik, berjasa dan sebagainya itu akan diusulkan diturunkan terus. Kemudian kan setelah dia diturunkan kan dia akan mendapatkan dari seumur hidup menjadi hukuman angka. Angka itu misalkan di bawah 20 tahun, 17 tahun. Nah, setelah dia menjadi angka, dia itu sudah bisa mulai diberi namanya remisi. Remisi itu diberikan karena dia telah melakukan jasa atau dia tidak melakukan pelanggaran selama dia menjalani hukuman. Karena hukuman itu kan bukan menyiksa orang, tapi memberikan kesempatan orang untuk insaf dan kembali kepada masyarakat yang sebenarnya. Gitu ya Pak. Ya. Walaupun perbuatan sebelumnya itu benar-benar tindakan yang sangat ya mungkin itu menjadi Apa itu? oh ya, iya. Ada Ya. mau dijawab aja Pak? Nggak apa-apa. Oh, ya. Jadi ada pertanyaan dari kembali lagi pertanyaannya ke Pak Hanafi, bisa dijawab tentang ada yang nanya nih soal kasus SM itu Pak, gimana perkembangannya Pak? Ya, masih menjalani hukuman di lapas dan upaya hukum luar biasa atau permohonan peninjauan kembali setahu saya belum putus. Masih belum putus ya? Iya. Oke teman-teman ya yang sudah bertanya, terima kasih juga. Bisa bagi teman-teman yang masih penasaran nih tentang edukasi hukum bisa langsung bertanya di kolom komentar, dan juga terima kasih ke